Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfir yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung, yang terhormat kami Jawa Barat, yang terhormat Ketua Umum PBHMI beserta jajaran, yang terhormat Ketua Umum Batko Jawa Barat beserta tamu-tamu undangan yang saya hormati, dan teman-teman pengurus HMI Cabang Bandung periode 2014-2015 yang saya hormati dan saya banggakan. Dalam laporan pelaksanaan panitia ini, dari semenjak menyelenggarakan konferensi cabang atau musyawarah cabang, HMI Cabang Bandung hari ini telah melaksanakan, alhamdulillah telah melaksanakan prosesi pelantikan yang alhamdulillah terselenggara hari ini tanggal 30 September 2014. Dalam penyelenggaraan pelantikan ini tentunya kami dari panitia dalam persiapan penyelenggaraan pelantikan tentunya mendapatkan permasalahan-permasalahan yang cukup untuk mendewasakan kita. yang diawali oleh pembacaan surat keputusan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung oleh Kakanda Muhammad Ridwan Gali Munte. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam nomor 243 /KPTS A/11/1435 tentang pengesahan susunan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung periode 2014-2015.
dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam setelah 1. Menimbang bahwa demi menjaga kesinambungan dan kelancaran mekanisme organisasi, maka perlu disahkannya susunan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung periode 2014-2015. Mengingat 1. Pasal 4, 5, 7, 8, 9, 12, dan 13 Anggaran Dasar HMI. 2. Pasal 15, 16, 17, 29, 30, dan 31 Anggaran Rumah Tangga HMI memperhatikan 1. Laporan hasil konferensi cabang Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 6 Juni 2014. 2. Ketetapan konferensi cabang Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung nomor 10/Konpercap 56/09/1435 tentang formatur Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung periode 2014-2015. 3. Ketetapan Konferensi Cabang Bandung Himpunan Mahasiswa Islam nomor 11/Konpercap/09/1435 tentang susunan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung periode 2014-2015. 5. Surat Formatur Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung nomor Istimewa A-F-09/1435 tentang permohonan penerbitan SK tertanggal 20 Syawal 1435 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 2014 Masehi. 6. Saran dan pendapat yang berkembang pada rapat harian pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2013-2015 pada tanggal 1 Zulkaidah 1435 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Agustus 2014. Memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan susunan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung periode 2014-2015 di bawah kepemimpinan Saudara Ahyar Al-Rasyid dan Saudara Sustira Dirga masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum dengan susunan pengurus selengkapnya sebagaimana terlampir. 2. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa amanah dan kepada Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Batko HMI Jawa Barat untuk diketahui. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Zulkaidah 1435 Hijriah 26 Agustus 2014 Masehi. Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam Mulyadi P. Tamzir Sekretaris Jenderal, Muhammad Arif Rashid Hasan Ketua Umum. Lampiran Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam nomor 243-KPTS-A-11-1435 Hijriah tentang pengesahan susunan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung periode 2014-2015. Kepada nama-nama yang disebutkan untuk mengambil tempat. Ketua Umum Ahyar Al-Rasyid. Ketua Bidang Pembinaan Anggota Fikri Human Manan Andri. Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi Ali Hasanuddin. Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda Arjansah Abdillah. Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Jofi Muharam. Ketua Bidang Pemberdayaan Umat Ahmad Yasir Rabani.
dan Pengembangan Profesi Fazliadi Rahmatillah. Ketua Bidang Lingkungan Hidup Ahmad Zailani. Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Aldi Rifan M. Ketua Bidang Kajian Keilmuan Tri Wahyudi. Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Muhammad Iqbal Zakaria. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Novita Rizka Amalina. Sekretaris Umum Sulistira Dirga. Wakil Sekretaris Umum Bidang Pembinaan Anggota Nisa Permata Basti. Wakil Sekretaris Umum Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi Handi Nurdin. Wakil Sekretaris Umum Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda Andi M. Azan Kabaso. Wakil Sekretaris Umum Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Kemal Yuda Prakasa. Wakil Sekretaris Umum Bidang Pemberdayaan Umat Muhammad Ansori. Wakil Sekretaris Umum Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi Fadlan Agung Abdillah. Wakil Sekretaris Umum Bidang Lingkungan Hidup Ahlu Naza Pandu Raharjo. Wakil Sekretaris Umum Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Reza Mario. Wakil Sekretaris Umum Bidang Kajian Keilmuan Feti Asrin. Wakil Sekretaris Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan Andre Lukman. Wakil Sekretaris Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Desi Purnama Sari. Bendahara Umum Sony Kurniawan. Wakil Bendahara Umum Muhammad Dari Hardiana. Departemen Kesekretariatan Dwi Maulani Nur Hayati. Departemen Pembinaan Anggota Mutiara Indah Utami Hari Andiko Pratama. Departemen Pembinaan Aparatur Organisasi Abdul Aziz NN Muhammad Hasbi Aziz. Departemen Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi Restu Destiono. Departemen Lingkungan Hidup Prista Amelia. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Rizky Febriadi. Departemen Kajian Keilmuan Bimantoroka. Departemen Partisipasi Pembangunan Daerah Aril Wahyu Pratama Ajeng Gandini K. Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan Ganjar Darussalam. Departemen Kepemudaan Muhammad Fitrah Wardiman. Tanda Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Kepada Ketua Umum untuk dapat hadir ke tengah-tengah kita untuk melaksanakan prosesi pelantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saudara-saudari sekalian kami lantik, kami ingin menanyakan kesediaan. Apakah saudara-saudari sekalian kami bersedia kami lantik sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung periode 2014-2015? Terima kasih. Ulangi kata-kata saya dan ikhlaskan setiap apa yang teman-teman sampaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Kami rela Allah Tuhan kami. Islam agama kami. Dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Dengan kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus HMI Cabang Bandung, dengan ini berjanji dan berikrar. Satu, bahwa kami dengan kesungguhan hati akan melaksanakan ketetapan Konferensi Cabang HMI Cabang Bandung. Dua, bahwa kami akan selalu menjaga nama baik himpunan dengan selalu tunduk dan patuh kepada AD/ART, pedoman pokok HMI, beserta ketentuan-ketentuan lainnya. Tiga, bahwa apa yang kami kerjakan dalam kepengurusan ini adalah untuk mencapai tujuan HMI dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai kesejahteraan umat dan bangsa, di dunia dan di akhirat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Terima kasih teman-teman. Dengan ini teman-teman, terima kasih. Berita acara serah terima jabatan pengurus HMI Cabang Bandung periode 2014-2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar di Bandung, Akhir Al-Rasir mendatangani. Muhammad Arif Rosid Hasan, Ketua Umum PBHMI 2013-2015 kita kenali. Dari Presiden Badan, alumni ditandatangani. Saya serahkan nama ini kepada Ayah Rasid.
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung nomor 02-A-12-1435 Hijriah tentang pengesahan pengurus Korps HMI Wati Kohati HMI Cabang Bandung periode 2014-2015. Dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Bandung HMI Cabang Bandung setelah menimbang bahwa untuk menjaga kesinambungan dan kelancaran mekanisme roda organisasi serta gerak perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung, maka dipandang perlu pembentukan kepengurusan Korps HMI Wati dalam kurung Kohati HMI Cabang Bandung periode 2014-2015 mengingat 1. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 15 Anggaran Dasar HMI. 2. Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga HMI. Memperhatikan 1. Musyawarah Korps HMI Wati Cabang Muskomcab Korps HMI Wati Kohati HMI Cabang Bandung periode 2013-2014. 2. Ketetapan Musyawarah Korps HMI Wati Cabang Muskomcab Korps HMI Wati Kohati HMI Cabang Bandung nomor 06-Muskomcab-11-1435 Hijriah tentang ketua umum atau formatur dan bid formatur Korps HMI Wati HMI Cabang Bandung. 3. Surat keputusan ketua umum atau formatur Korps HMI Wati HMI Cabang Bandung nomor istimewa _A_F strip MF _Kohati _11 Hijriah tentang susunan Korps HMI Wati HMI Cabang Bandung periode 2014-2015. 4. Surat permohonan ketua umum atau formatur Korps HMI Wati HMI Cabang Bandung nomor istimewa _A_Formatur Kohati _11 1435 Hijriah tentang permohonan surat keputusan dan pengesahan pengurus Korps HMI Wati HMI Cabang Bandung periode 2014-2015. 5. Saran dan pendapat yang berkembang pada rapat Presidiuman HMI Cabang Bandung periode 2014-2015. Memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan susunan pengurusan Korps HMI Wati HMI Cabang Bandung periode 2014-2015 di bawah pimpinan Saudari Novita Rizky Amalina dan Saudari Desi Purnamasari masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum dengan susunan pengurus selengkapnya terlampir. 2. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 5 Zulhijjah 1435 Hijriah 30 September 2014 Masehi, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung masa juang 2014-2015. Ayal Arasid, Ketua Umum, menandatangani. Sutrisra Dirga, Sekretaris Umum, menandatangani. Kepada nama yang disebut dimohonkan untuk ke depan. Susunan kepengurusan Korps HMI Wati Kohati HMI Cabang Bandung periode 2014-2015. Ketua Umum Novita Rizky Amalina. Ketua Bidang Internal Diklat dan PSDO Lisdan Aktiani Setra. Lembaga dan Kajian dan Advokasi Kemahasiswaan dan Keperempuanan Mia Julfi.
Sekretaris Umum Desi Purnamasari. Wakil Sekretaris Umum Internal Viola Fatia Irwan. Wakil Sekretaris Umum Eksternal Prista Amelia. Bendara Umum Ratu Lola Purnamasari. Selanjutnya pembacaan surat keputusan Badan Pengelola Latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung nomor 01/KPTS/A/12/14/1435 Hijriah tentang pengesahan pengurus Badan Pengelola Latihan dalam kurung BPL HMI Cabang Bandung periode 2014-2015. Dengan senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Bandung setelah menimbang bahwa untuk menjaga kesinambungan dan kelancaran mekanisme roda organisasi serta gerak perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung, maka dipandang perlu pembentukan kepengurusan Badan Pengelola Latihan dalam kurung BPL HMI Cabang Bandung periode 2014-2015 mengingat 1. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 15 Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam. 2. Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam. Memperhatikan 1. Musyawarah lembaga dalam kurung Muslim Badan Pengelola Latihan dalam kurung BPL HMI Cabang Bandung periode 2013-2014. 2. Ketetapan musyawarah lembaga Badan Pengelola Latihan HMI Cabang Bandung nomor 06/Muslim BPL/11/1435 Hijriah tentang Ketua Umum atau Formatur dan Mit Formatur Badan Pengelola Latihan HMI Cabang Bandung. 3. Surat keputusan Ketua Umum atau Formatur Badan Pengelola Latihan HMI Cabang Bandung nomor istimewa A/F MF BPL/11/1435 Hijriah tentang susunan Badan Pengelola Latihan HMI Cabang Bandung periode 2014-2015. 4. Surat permohonan Ketua Umum atau Formatur Badan Pengelola Latihan HMI Cabang Bandung nomor istimewa A/Formatur BPL/11/1435 Hijriah tentang permohonan surat keputusan dan pengesahan pengurus Badan Pengelola Latihan HMI Cabang Bandung periode 2014-2015. 5. Saran dan pendapat yang berkembang pada rapat Presidium HMI Cabang Bandung periode 2014-2015. Memutuskan, menetapkan 1. Mengesahkan susunan pengurus Badan Pengelola Latihan BPL HMI Cabang Bandung periode 2014-2015 di bawah kepemimpinan Saudara Afan Aliga dan Saudara Andi M. Imam masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum dengan susunan pengurus selengkapnya terlampir. 2. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 5 Zulhijjah 1435 Hijriah, 30 September 2014 Masehi. Pengurus HMI Mahasiswa Islam Bandung Cabang Bandung masa juang 2014-2015. Ahyar Ar-Rasyid Ketua Umum menandatangani. Sustira Dirga Sekretaris Umum menandatangani. Kepada nama yang disebut
dimohon untuk ke depan. Susunan kepengurusan Badan Pengelola Latihan BPL HMI Cabang Bandung periode 2014-2015. Ketua Umum Afan Aliga. Sekretaris Umum Andi F. Imam. Bendara Umum Marda Al Nazbi Ali. Pada ketum akhir persilakan. Hah? Ya. 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 Kepada Andi Nadu, mohon ke depan, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya kepada rekan-rekan, apakah rekan-rekan siap membaca sumpah pelantikan? Ikuti apa yang saya ucapkan. Ikrar pelantikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadi nabiyya wa rasulah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Kami rela Allah Tuhan kami. Islam agama kami. Dan Muhammad Nabi dan Rasul Allah. Dengan kesadaran dan tanggung jawab. Kami pengurus Badan Pengelola Latihan dan Kohati HMI Cabang Bandung dengan ini berjanji dan berikrar. Satu, bahwa kami dengan kesungguhan hati kami akan melaksanakan ketetapan-ketetapan himpunan. Dua, bahwa kami akan selalu menjaga nama baik himpunan dengan selalu tunduk dan patuh kepada ADART dan pedoman pokok HMI beserta ketentuan-ketentuan lainnya. Tiga, bahwa apa yang kami kerjakan dalam kepengurusan ini adalah untuk mencapai tujuan HMI dalam rangka mengabdi kepada Allah, untuk mencapai kesejahteraan umat dan bangsa di dunia dan akhirat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini kawan-kawan resmi menjadi pengurus BPL dan Kohati HMI Cabang Bandung.
Yang saya hormati Ketua Umum PBHMI beserta seluruh jajaran, yang saya hormati pengurus HMI Jawa Barat beserta seluruh kepengurusannya, yang saya hormati Ketua HMI Cabang Bandung yang baru dilantik beserta seluruh pasukan berbatik hijau yang keren, yang saya hormati para alumni-alumni yang tergabung di Kahbi, ada Kang Dedi, Kang Ferry, atau istilah HMI Kakanda, yang saya hormati Profesor Endin, hadir di sini juga selaku presidium ya Pak. Tepuk tangan. Hadir para tokoh dan sesepuh Kota Bandung, ada Pak Herman Ibrahim, sahabat saya zaman SMA, Kak Edi Pohan, selamat datang di Kota Bandung. Saya punya teori sedikit, manusia yang paripurna itu manusia yang lengkap akan 3 hal. Badannya sehat karena diberi gizi dan olahraga. Pikirannya cerdas karena diberi makan ilmu. Jiwa dan rohnya soleh karena diberi makan ibadah. Nah, sosok manusia paripurna itu menurut saya hadir dalam sosok mahasiswa-mahasiswa HMI. Oleh karena itu, saya selalu ingat nasihat Bung Karno yang pintarnya dan cintanya juga ada di Kota Bandung. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dari semua biografi Soekarno, yang paling romantis kalimat tentang Bandung. Ada penggalan yang sangat pendek tapi sangat masuk ke dalam hati sanubari. Beliau bilang begini, hanya ke Bandung aku kembali kepada cintaku yang sesungguhnya. Kalau anak alay sekarang cie-cie. Hanya ke Bandung aku kembali kepada cintaku yang sesungguhnya. M.A.W. Brouwer ya, filsuf Kristiani juga pernah mengutip, Tuhan itu mungkin sedang tersenyum saat menciptakan Bandung. Jadi di Bandung kenapa indah, kenapa cantik-cantik? Karena mungkin diciptakan saat sedang tersenyum. Lewat Cimahi terus rada baut. Betul. Karena faktor cuaca, orang Bandung ini sangat kreatif karena cuaca dingin melahirkan individu-individu yang lebih jernih berpikir. Maka di negeri ini lahir budayawan, pemikir, intelektual. Di negeri yang suhunya panas cenderung senangnya berperang, fisikal. Tapi di negeri dingin seperti Bandung, orang lebih santun, orang lebih kontemplatif, orang lebih banyak berpikir. Indonesia mungkin diproklamasikannya di Jakarta, tapi lahirnya Indonesia kemungkinan besar dikonsepkannya di Bandung oleh Soekarno dan teman-teman. Jadi kota ini adalah kota yang sejuk, kota pergerakan, kota perjuangan, kota pendidikan. Lebih dari 50 universitas sekolah tinggi itu ada di kota ini. Jumlah penduduk Bandung 2,5 juta, 60% di bawah 40 tahun.
Jadi kota Bandung adalah kota anak muda. Itulah kenapa, karena 60% anak muda, maka jumlah jomblonya paling banyak se-Indonesia. Hanya di Bandung, fakir miskin dan jomblo dipelihara negara. Makanya ada taman jomblo. Jadi pertama, berbahagialah mereka yang bersekolah di sini. Tapi jangan lupa, masyarakat menuntut apa sih yang baru, nilai baru apa, relevansi apa yang datang dari para mahasiswa. Khususnya malam ini, apa yang bisa HMI berikan pada persimpangan sejarah negeri ini hari ini. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut masa depan dan peradaban negeri. Saya di sini berdiri satu sebagai wali kota Bandung, berharap banyak kepada HMI Cabang Bandung untuk menjadi agen perubahan. Bukan organisasi yang sibuk sendiri, tapi organisasi yang bergerak di tengah-tengah masyarakat, merekam keresahan, kegelisahan mimpi masyarakat, dan dengan keintelektualitasannya menggerakkan perubahan-perubahan, dan dengan kesolehannya menyejukkan semangat perubahan. Itu harapan saya kepada adik-adik, rekan-rekan HMI Cabang Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, di malam yang sangat berbahagia ini saya berkesempatan memberikan sambutan yang terakhir sebagai Ketua Umum Demisioner HMI Cabang Bandung periode 2013-2014. Selama satu periode mengabdi di HMI Cabang Bandung, berjuang bersama kawan-kawan seperjuangan, pengurus yang juga pada hadir sekarang ini, alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan. Bahwa perjuangan itu indah ketika kita nikmati. Dinamika berorganisasi itu indah ketika kita nikmati. Sebagai kader HMI, sebagai insan cita, sebagai insan pencipta, pengabdi yang berlepaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Wali, pemimpin juara Wali Kota Indonesia, yang tadi menyampaikan berbagai visi dan pemikirannya mengenai Kota Bandung sebagai pusat budayanya orang Sunda. Kalau bagi saya punya harapan besar tentang Kota Bandung. Yang saya hormati juga segenap para alumni HMI, Presidium Jawa Barat, kemudian bil khusus Bapak Menteri Kabinet baru kita, insya Allah Kang Peri Musulullah. Ada juga sepupu kita Pak Herman Ibrahim yang dulu mitranya HMI sampai hari ini, Ketua Umum PBHMI, Ketua Cabang Demisioner, Ketua Cabang dengan pohatinya. Yang pertama adalah tentunya pada hari ini HMI seringkali dikritik oleh para alumninya. Menurut saya tidak usah dikritik, karena memang jangan membandingkan HMI tahun 60 ada isu besar tentang komunisme. Jangan membandingkan HMI tahun 70 ada pemahaman tentang keislaman yang masih sangat dangkal, ada pemahaman tentang Pancasila yang masih sangat dangkal, ada pemahaman tentang sebuah rejim yang pada waktu itu dihadapi oleh HMI sehingga demokratisasi tidak berkembang. Tetapi kalau bicara HMI hari ini sulit mengidentifikasi diri. Kenapa sulit mengidentifikasi diri? Karena hampir seluruh problem bangsa semua orang bisa bicara. Ketika ngomong demonstrasi dulu jarang dilakukan, hari ini tukang beca bisa berdemonstrasi. Ketika ngomong kritis terhadap negara, hari ini hampir semua orang kritis dan tidak usah nulis di koran, cukup nulis di Twitter. Sehingga presiden kita sangat takut sama Twitter hari ini. Kemudian jangan juga
bicara persoalan pemikiran keislaman dari mulai yang radikal sampai yang demokratis sudah sangat berkembang. Nah, sehingga kalau kita bicara HMI pasti kita bicara pemikir kita, Cak Nur. Ada beberapa pemikiran Cak Nur itu yang belum selesai diimplementasikan, kemudian menjadi sebuah nilai yang harus berkembang. Cak Nur bicara tentang Islam, doktrin dan peradaban. Cak Nur bicara tentang keislaman, kemodernan, tetapi keindonesiaannya belum selesai. Kalau bicara Islam kemodernan, hari ini hampir semua orang memahami tentang Islam kemodernan, cara berpikirnya, cara bersikapnya. Tetapi ketika bicara keindonesiaan ini yang belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena pada hari ini ada sebuah dogma yang berkembang dalam cara berpikir kita Islam kita, bahwa Islam itu akan kafah kalau kita menjadi Arab. Nah, kalau Islam akan kapah kalau kita menjadi Arab, maka Allah salah mentakdirkan kita menjadi orang Sunda, salah mentakdirkan kita menjadi orang Jawa, salah mentakdirkan kita menjadi orang Bugis Makassar, orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Papua, sehingga kita tidak bisa lagi menjadi kafah. Nah, kalau dalam konteks itu, maka konteks keislaman itu bukan pada aspek simbolisasi, tapi konteks keislaman itu pada penyerahan diri. Ketika bicara pada penyerahan diri, ya, kalau bicara penyerahan diri, maka saya katakan, maka orang Sundalah yang paling Islam. Kenapa? Karena orang Sundalah yang paling menyerah. Tidak ada yang menyerah seperti orang Sunda, kegeser nyakeun bae geus takdirna. Direbut orang keun bae geus takdirna. Tong borol di lemur batu, di lemurna sorangan digusur ku batur urang Sunda keun bae geus titis tulis bagja awak sadaya kersaning Allah pang surgana urang Islam. Nah, tetapi apakah fatalisme penyerahan diri itu kemudian harus menjadi merek? Nah, kemudian kenapa saya misalnya memelopori kerangka berpikir itu? Kalau bicara Cina mengalami proses perkembangan yang pesat, di Cina sudah ada kesepakatan ideologi yang disepakati bersama, dia komunis. Selesai. Orang Korea punya satu segmen pemahaman yang sama, orang Jepang punya satu sikap budaya yang sama. Tapi kalau ngomong Indonesia, ngomong Nusantara, setiap daerah berbeda punya sikapnya. Karena punya sikapnya berbeda, maka masuk dalam wilayah pendapat. Saya nggak tahu yang nulisnya ini siapa, dan ini orang paling ikhlas di dunia karena tidak pakai merek. Ciri sabumi cara sadesa, jawadah tutung biritna sacarana lain tepak sejen igel. Ketika ciri sabumi, ketika makhluk ada di bumi, maka dia membangun ciri. Ketika membangun ciri, itulah karakter kebudayaan. Ketika karakter kebudayaan itulah cikal bakal peradaban. Nah, pertanyaannya adalah dari mana kita membangun karakter kebudayaan itu? Apakah karakter kebudayaan kita akan diletakkan pada semangat kompetisi yang kemudian seluruhnya adalah adopsi dan kemudian kita menjadi subordinasi dari sebuah peradaban? Saya kemarin bicara di UI, saya katakan, apakah kita perguruan tinggi akan terus-menerus berpegang teguh pada cara berpikir barat seutuhnya, diadopsi menjadi sebuah nilai di perguruan tinggi, dianggap menjadi sebuah keunggulan bangsa? Saya katakan, tidak akan pernah mencapai kita peradaban dan keunggulan sebagai sebuah bangsa. Kenapa? Kita impor. Nah, kalau bicara ciri sabumi, saya bilang, setiap kebudayaan Indonesia itu memiliki nilai yang sangat kuat. Kalau bicara kedokteran misalnya, saya katakan kalau bicara kedokteran misalnya, bahwa dunia kedokteran kita sudah berkembang. Buktinya kedokteran kita lebih hebat. Yang patah kaki di Sunda mah cukup diusap, kudu diamputasi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka tidak mengalami perkembangan? Karena perguruan tingginya berjalan pada relnya, pada cara berpikir intelektualitasnya, tapi tidak pernah melihat realitas. Sesungguhnya kalau perguruan tinggi berani, maka ahli patah tulang ini harus diteliti airnya, diteliti air ludahnya, dibawa menjadi bahan penelitian, diangkat menjadi doktor honoris causa di perguruan tingginya. Dan kalau ngomong Cina berhasil mewujudkan itu. Kalau Kang Ferry sakit badan, walaupun menteri, saya yakin Kang Ferry tidak akan cari dokter, pasti cari tukang urut.
Ini kan realitas. Nah, kita itu menampilkan realitas-realitas yang menjadi kebudayaan rakyat, kemudian kita mencari kebudayaan baru yang impor. Padahal kalau seluruh kebudayaan itu diangkat, dibuat akademisasi, kemudian dikaji di perguruan tinggi, dilahirkan menjadi pikiran peradaban, maka mereka naik kelas. Ketika naik kelas, maka dia akan diyakinkan pada pihak lain. Inilah yang dilakukan oleh kita kaum intelektual. Intelektual kita ini kalau ngomong ilmiah semuanya kata orang. Cek Aristoteles, cek Socrates, cek Plato. Saya nanya, ari cek siapa? Kalau ilmu itu kata orang, saya bilang Aristoteles bisa membangun peradaban, dia di sana. Plato bisa membangun peradaban, dia di sana. Socrates bisa membangun peradaban di sana. Tapi yang di sini di Pajajaran, ya Sri Baduga yang membangun peradabannya. Karena itu yang harus, maka penelitian kita harus mengarah pada sejarah. Apa yang menjadi problem kita adalah mistifikasi sejarah. Ketika melihat Gunung Padang, maka bicaranya mistik. Ketika melihat Gunung Wayang, maka bicaranya mistik. Semuanya mistifikasi. Karena mistifikasi sehingga orang-orang yang menekuni masa lalu itu cenderung mistik. Karena cenderung mistik tidak menarik. Karena cenderung tidak menarik, maka hanya dikaji di pinggiran. Andai kata peradaban masa lalu itu diangkat menjadi tesis-tesis di perguruan tinggi, menjadi disertasi, kemudian menjadi skripsi. Misalnya cing caring cing pagai kancing set saring set pajak ikat itu menjadi skripsi tentang ketuhanan dan kehambaan. Maka saya katakan ilmu kita yang masa lalu itu akan menjadi ilmu masa depan. Dan disinilah kita membangun peradaban. Kalau wilayah-wilayah yang lain itu teknis. Kalau wilayah teknis itu kan bisa belajar, bisa beli, tapi tidak bisa beli itu, tapi selamanya kita menjadi pembeli. Tetapi yang dilakukan oleh kita adalah hari ini justru kita membangun keyakinan. Dari mana Indonesia ini dibangun? Pertanyaan saya. Kalau Indonesia dibangun, sikapnya hanya diomongkan demokratisasi, katakan demokratisasi yang pada akhirnya akan melakukan penggusuran. Siapa yang tergusur? Orang yang tidak punya kapital akan tergusur oleh demokrasi. Orang yang tidak punya sumber daya informasi akan tergusur oleh demokrasi. Orang yang tidak menguasai medsos akan tergusur oleh demokrasi. Kalau demokratisasi sendiri tanpa kecerdasan masyarakat, maka masyarakat kita masyarakat yang tergiring, bukan masyarakat yang punya pendapat. Kalau masyarakat yang tergiring yang bukan pendapat, maka pertanyaan saya adalah siapa yang memiliki pendapat? Yang memiliki pendapat adalah orang yang menguasai teknologi informasi. Siapa yang menguasai teknologi informasi? Maka justru yang Mak Ici, Bang Udin yang tidak menggunakan medsos tidak akan pernah terdengar seluruh ucapannya. Ini bukan demokrasi namanya. Ini adalah kesemuan dalam berdemokrasi. Tetapi demokrasi yang sejati adalah menangkap seluruh relung hati nurani rakyat tanpa harus dia bicara. Karena pemimpin cerdas itu tidak menunggu rakyat bicara. Sebelum rakyat bicara, dia sudah menyajikan apa yang menjadi keinginannya. Bukan. Nah, karena ini yang dibuat, maka saya katakan demokratisasi belum tentu bisa mengantarkan pada keadilan. Kalau dipahaminya adalah demokrasi hanya pada sisi aksesoris. Tapi kalau demokrasi dipahami dari sisi paripurna, para pemimpinnya yang rajin menekungkan rumah agung berantakan rumah kasar mudat mendika yang widi, dia paham seluruh rumah hati rakyat, maka demokrasi menjadi keadilan. Nah, saya sampaikan ke Kang Ferry tadi, anak happy, saya katakan hari ini belum tentu bisa bertarung dalam politik yang terbuka seperti sekarang. Belum tentu. Dulu jadi aktivis HMI cukup dengan Kakanda. Oleh Kakanda dikasih nomor 1 di partai A, partai B, jadi. Hari ini ikut Kakanda dikasih nomor 1, kalah. Jujur aja saya ngomong. Kenapa? Kapital kagak punya, medsos nggak nguasain, cuman cuap-cuap. Silakan keliling kampung cuap-cuap. Pembangunan masjid yang ditanya. Mungkin kalau Bandung berbeda. Kalau di kampung-kampung begitu datang anak HMI pidato, apa tong pidato dilihat teuing. Bapak rek ngomongin masjid doang. Begitu anak HMI disuruh ngomongin masjid, cari lagi ke Kakanda. Kakandanya kan pusing, 300 calon minta ke Kakanda semua, Kakanda juga kan sama nyala.
undang-undang tentang pemilu itu nanti nggak boleh lagi dapil yang terlalu luas. Kasihan anak-anak HMI ini. Ada satu dapil 3 kabupaten kota, 3 kabupaten besar-besar. Gimana bisa saya bilang? Yang bagus itu berbasis kabupaten kota, berbasis kecamatan, biar wilayah domisilinya lebih mudah proses komunikasi politik dan pembiayaannya. Kalau terlalu luas kasihan. Mau ngadein naon da SK nagecan menang abang Jabar gitu bisa. Ini kan realistis gitu. Sehingga saya menyuruh teman-teman hari ini berbagai tempat nyalon kepala desa dulu. Nyalon kepala desa, kemudian nanti nyalon anggota DPRD, nyalon bupati, nyalon wali kota. Tanpa berangkat dari kepala desa dulu susah, kecuali yang bapaknya memiliki akses kekuasaan, akses kapita. Yang bapaknya biasa-biasa susah, saya kasih tahu. Mungkin ada yang lolos 1, 2 dari 1000. Kalau dulu kan HMI enggak, 700 HMI, 300 orang lain enggak, sekarang 3. Sebab HMI enggak punya bapaknya punya pesantren. Ya, satu-satunya cara cari pacarnya jangan kok hati, cari anak tokoh. Gak cantik-cantik amat gak ada masalah. Yang penting bisa mengantarkan jadi politisi ternama itu. Ya kalau pengen cari yang cantik kan nanti bisa nambah kalau diizinkan. Nah ini kan problem gitu loh. Ini problem kita. Nah sehingga saya punya pandangan, kalau Pak Wali kan sangat hati-hati menyampaikannya, karena Pak Wali kan politisi Bandung santun. Kalau saya kan bagian diri saya adalah pantura, jadi agak terbuka sedikit. Sehingga ketika melihat misalnya hari ini undang-undang pilkada, saya termasuk punya pemahaman undang-undang pilkada tidak boleh diputuskan dalam satu kerangka berpikir. Karena Indonesia ini tidak boleh diputuskan dalam satu kerangka berpikir. Indonesia harus diputuskan dari berbagai kerangka berpikir. Sehingga dalam pemahaman saya, undang-undang pilkada itu membuat ruang yang langsung, membuat ruang yang tidak langsung, dan membuat ruang yang ditunjuk. Yang langsung bagaimana? Mereka yang sudah mengalami kemapanan demokrasi, masyarakatnya sudah cerdas, daerah-daerahnya tidak ada konflik, kemudian tidak rawan money politik, maka itu langsung. Yang tidak langsung yang masih ada sedikit rentan. Yang perlu ditunjuk daerah yang dipimpin beberapa kali oleh bupatinya sedemokrasi tidak mengalami perkembangan. Ditunjuk cari wali kota berhasil, bupati berhasil, suruh tugas membangun daerah itu agar cepat. Karena makna demokrasi adalah keadilan. Karena semangat saya lihat, misalnya daerah pemekaran baru jangan dulu pemilihan. Karena begitu pemilihan, si tokoh yang menjadi pelopor pemilihannya tidak terpilih, malah lagi bikin pemekaran yang baru lagi. Tetapi pemekaran baru ditunjuk saja orang yang bisa bekerja cepat, melakukan perubahan-perubahan dalam waktu cepat, baru ada pemilihan. Indonesia dipahami jangan oleh Jakarta, karena Jakarta sampai hari ini belum bisa memperlihatkan peradaban yang sebenarnya. Nggak boleh berguru sama Jakarta, karena Jakarta nggak punya peradaban. Bandung. Berguru sama Bandung. Nah, ini yang dimaksud. Nah, tetapi Bandung juga jangan sampai tergusur juga peradabannya nanti. Nah, ini yang dimaksud. Sehingga saya katakan pada akhirnya dari mana HMI harus memulai? HMI itu harus merubah dari watak ormas menjadi watak wilayah. Kalau watak ormas pikirannya disamain. Ormas kan begitu. Padahal Islam itu, fikih itu berubah, berbeda. Itu karena wilayah, bukan karena organisasi. Imam Syafi'i sama Imam Maliki itu karena beda tempat. Bukan karena beda organisasi NU dan Muhammadiyah, bukan. Karena beda wilayah, maka HMI harus memonopoli gerakan pemahaman Islam yang wilayah. Islam mana? Islam Sunda, Islam Jawa, Islam Kalimantan, Islam Bugis Makassar, Islam Papua. Sehingga setiap daerah memiliki karakter berdasarkan daerahnya masing-masing. Islamnya di mana? Di semangat penyerahan dirinya, di ketertibannya, di kebersihannya, di keindahannya, di keadilannya, di keramah tamahan. Disitulah Islamnya, bukan di nama organisasinya. Dan inilah culture Indonesia. Ini culture, sehingga tahu ya HMI mana cabang Bandung beda. Bedanya, ini HMI cabang Bandung, gayanya gaya Bandung, logatnya logat Bandung, dan cicing lagi di Bandung, dan minum lagi cai Bandung. Gitu, Bandung nu aing, Persib nu aing.
Islam itu berkembang pada wilayah peradabannya. Karena peradaban itu ada 4. Peradaban itu tanah, peradaban itu air, peradaban itu udara, peradaban itu matahari. Kemudian menyatu menjadi diri sebuah manusia yang sempurna. Sehingga manusia yang beradab itu seperti apa? Ya manusia yang bersenyawa dengan keempat hal tadi, itulah manusia beradab. Karena beradab maka dia ciri sabumi, membangun peradaban pada wilayah buminya. Disinilah keragaman dan disinilah Islam, doktrin peradaban. Inilah peradaban yang dimaksud Cak Nur. Nah, kalau seperti itu, jadi bisa jadi hingga mah HMI cabang Bandung training nanti bahasa Sunda. Karena bahasa Sunda bahasa peradaban. Ini yang inilah pemikiran yang terus menerus saya gagas, yang terus saya sampaikan ke teman-teman HMI, sehingga jadi HMI nanti mirip Damas nggak apa-apa. Gak ada soal, karena HMI Jawa Barat. Jadi nilai itulah yang harus dibangun di antara kita kalau kita ingin berkembang. Nah, wilayah peradaban itu membangun culture politik. Dia punya identifikasi, ini orang Jawa Barat, ini orang Jawa. Ini kemudian dia bergumul menjadi tokoh. Tokoh itu berasal dari wilayah peradaban wilayahnya. Sehingga ketika bicara di Jakarta nanti, itu akan bicara pada wilayah ketokohan. Saya yakin undang-undang politik juga ke depan berubah. Ketika distrik, maka distrik ini yang kita perjuangkan. Hari ini kan ada dilema. Satu sisi terbuka, tapi satu sisi partai memiliki dominasi yang luar biasa terhadap setiap calon. Ini problemnya kalau dalam politik. Tapi ke depan seiring Kang Ferry nanti manggung kan berubah. Kan gitu. Jadi kalau nanti Kang Ferry manggung tidak berubah juga, gagal yang ketiganya itu. Nah, ini yang dimaksud. Inilah yang menjadi spirit saya tentang Islam. Islam itu adalah bagi saya Sunda, saya dengan menjadi Sunda yang sebenarnya, maka saya menjadi Islam yang sebenarnya. Bagi saya adalah itu. Inilah, dan kita punya karakter itu, dan itu bisa dibuktikan dalam riwayat sejarah. Ketika Islam masuk, semuanya menjadi bersenyawa karena orang Indonesia, orang Nusantara sebelum Islam dari sisi kelembagaan datang sudah Islam dari sisi substantif sejak lama dan jauh lebih Islam dibanding dengan orang Arab yang sebelumnya. Inilah menjadi semangat spirit kita, sehingga di sini saya tegaskan orang Sunda boga hak asup ka surga pangheulana. Saya ucapkan terima kasih, selamat bagi teman-teman HMI, wilujeng sadana, nuhun ka Wali, Bandung juara, Bandung urang sadaya. Terima kasih. Allahumma afiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyala landasan semangat adalah jiwa yang menggelora, landasan pergerakan adalah tekad yang membaja. Izinkan kita meneriakkan salam kebanggaan kita. Hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup rakyat. Pertama-tama yang saya hormati Wali Kota Bandung Bapak Muhammad Ridwan Kamil beserta seluruh unsur Musbida yang hadir pada pelantikan ini. Yang saya hormati Ketua Presidium KAHMI Jawa Barat Kakanda Deddy Mulyadi. Yang kami hormati alumni Sabang 17, alumni HMI Cabang Bandung. Izin salam perkenalan dari saya. Mungkin kalau tadi Ketua Umum Demisioner salam perpisahan sebagai Ketua Umum Cabang Bandung, kalau saya salam perkenalan kepada seluruh alumni Sabang 17 yang hadir. Yang saya hormati Ketua Umum PBHMI Kakanda Muhammad Arif Rosid beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Umum Batko HMI Jawa Barat Kakanda Ali Santosa beserta jajaran. Dan yang saya banggakan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung periode 2014-2015. Yang saya hormati juga seluruh ormas OKP, BEM, komunitas, juga pengurus komisariat yang telah hadir, juga HMI cabang-cabang se-Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kuasanya lah kita masih bisa memperoleh berbagai macam nikmat sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan pelantikan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung periode 2014-2015. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin.
Sebelumnya juga mohon maaf terlupa buat ibunda saya yang hadir dalam kegiatan pelantikan ini yang duduk di sebelah sana. Semoga doa ibunda menyertai kita semua hingga akhir kepengurusan, amin. Hadirin yang saya hormati, sebuah amanah yang cukup berat tentunya bagi kita semua, pengurus HMI Cabang Bandung periode 2014-2015, tentunya dalam mengemban amanah perkaderan di ruang lingkup HMI wilayah Cabang Bandung, dan juga yang kedua amanah dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang kita gunakan pada malam hari ini, yaitu konsistensi HMI sebagai organisasi perjuangan bersama gelombang perubahan masyarakat menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, menyongsong Indonesia masa depan yang progresif. Tentunya tema ini tidak terlepas dari mana fungsi HMI, peran HMI sebagai organisasi perjuangan yang turunannya adalah HMI sebagai interest group atau kelompok kepentingan, dan yang kedua adalah HMI sebagai pressure group, kelompok penekan. Ini yang ingin saya paparkan sedikit bagaimana nanti HMI Cabang Bandung yang akan kita jalankan selama 1 tahun ke depan. Yang pertama, HMI sebagai kelompok kepentingan. Kepentingan apa yang ingin dicapai oleh Himpunan Mahasiswa Islam? Tentunya adalah kelompok kepentingan agar aplikasi terhadap nilai-nilai Islam itu diaplikasikan dalam setiap sendi masyarakat di mana masyarakat itu berada. Dalam hal ini mungkin HMI Cabang Bandung dalam ruang lingkup wilayah Kota Bandung. Artinya tegaknya nilai-nilai moral dan juga kemanusiaan yang ada dalam masyarakat Kota Bandung. Dan yang kedua adalah HMI sebagai pressure group, HMI sebagai kelompok penekan. Artinya adalah bahwa HMI sebagai pejuang-pejuang Tuhan, pembela kaum-kaum mustadafin, kaum-kaum tertindas dan kaum-kaum yang termarginalkan. Artinya ada 2 persoalan di sini. Yang pertama adalah jika masyarakat Kota Bandung masih banyak yang terjangkit kesakitan moral, misal tidak jujuran, lalu juga penggunaan narkoba, lalu pergaulan bebas, disitulah HMI hadir. Dan yang kedua, di mana ketika ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sekiranya kebijakan itu merugikan masyarakat ataupun masih banyaknya jumlah rakyat miskin kota, di situ pun HMI harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Tentunya dengan seobjektif mungkin, sekritis mungkin, dan juga tentunya konstruktif membangun kritikan tersebut. Artinya inilah yang ingin kita bawa selama HMI Cabang Bandung 1 tahun ke depan. Persoalan perkaderan itu merupakan sebuah kewajiban yang tentunya wajib kita jalankan. Tetapi yang seperti tadi yang diulas, bahwasannya HMI jangan lagi untuk HMI sendiri. HMI jangan lagi asik sendiri dengan HMI-nya, tetapi HMI harus mulai berpikir luas, berpikir besar, dan juga berpikir untuk masyarakat Kota Bandung. Itu mungkin sambutan dari saya yang akan kami bawa HMI Cabang Bandung selama 1 tahun ke depan. Tentunya akan kita rumuskan sesegera mungkin, dan juga kita melakukan karya-karya yang terbaik untuk kota ini dan juga untuk bangsa ini. Sekian dari saya, billahi taufiq wa hidayah. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, beriman, berilmu, dan beramal. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas curahan kasih sayangnya, sehingga dalam kesempatan yang sangat berharga ini kita dapat bersilaturahim, dapat berbagi kebahagiaan dalam rangka pelantikan teman-teman kita, saudara-saudara kita, adinda-adinda kita, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung periode 2014-2015. Ada beberapa hal yang mohon izin saya sampaikan, pesan saya kepada teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung yang baru kami lantik. Yang pertama,
prinsip saya, amanah itu selalu ditempatkan sebagai harga diri. Kalau teman-teman diberi amanah, maka di saat amanah itu teman-teman tunaikan, maka disitulah harganya teman-teman. Kalau teman-teman berhasil menjalankan amanah Ketua Umum HMI Cabang Bandung ini dengan baik, maka saya tidak bakalan sanksi. Teman-teman setelah itu akan dihargai dengan sangat mahal. Begitupun buat mereka yang lalai terhadap amanah. Mereka bagi saya tidak lebih baik dari seorang pelacur yang menghargai dirinya dengan sangat murah. Kalau kita melihat HMI hari ini krisis integritas, maka bisa jadi Republik ini juga mengalami krisis integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami dalam kami menempuh cita-cita kami, dalam kami meraih cita-cita kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah hidayah-Mu kepada kami dalam kami berikhtiar dalam menjemput takdir-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkanlah kami kepada surga-Mu. Surga-Mu ketika kami berikhtiar di jalan-Mu, baik di dunia dan mencapai kebaikan di akhirat. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me.